Dari 93,6 FM Radio Arsinar, akhirnya bersinar. Bersama saya Ivan Zulkais yang kali ini akan membahas mengenai integrasi radio konvensional dan radio internet. So, jadi sebelum kita memulai daripada learning journal yang ke berapa ini? 12 ya atau 13 ini. Jadi ya saya secara pribadi ingin menyapa sahabat Arsinar, bagaimana nih dikala menyambut daripada suasana Idul Adha. Ngomong-ngomong, kira-kira kambingnya ada berapa, sapinya ada berapa, terus habis itu gimana nih, udah makan daging apa belum nih? Kalau saya udah makan daging, aduh nikmatnya Masya Allah ya, salah satu hal yang ditunggu-tunggu dalam momen suasana Idul Adha. Oke, ya jadi kita kembali kepada topik utama ya, supaya sahabat Arsinar ya jangan sampai tegang-tegang amat ya, supaya ada hiburan sedikit. Oke, jadi begini, kalau misalnya berbicara mengenai integrasi secara pemahaman atau secara arti bahasa, integrasi itu kan dapat dikatakan sebagai penyatuan atau dapat dikatakan mempunyai sinonim konvergensi, penggabungan. Jadi menyatu sama dengan bergabung. Waduh, sangat indah sekali ya secara makna gitu. Jadi kalau misalnya membahas mengenai integrasi pada radio konvensional dan juga internet, berarti ini menunjukkan bahwasannya secara fungsi radio itu bisa dipraktekkan di dunia internet, dan juga secara sebaliknya gitu ya, kalau umpama radio yang ada di internet belum tentu dapat dipraktekkan juga secara konvensional. Memang secara fungsi ataupun misalnya secara apa ya, karakteristik, memang kan termasuknya radio internet itu kan dia tidak masif, dalam artian dia memiliki suatu gangguan, dalam artian dalam penyebaran informasi maupun acaranya gitu. Artinya bisa jadi mungkin ada terlambat mungkin sepersekian menit dan sebagainya gitu. Namun sebenarnya kita perlu menggali lagi secara dasar apa sih sebenarnya radio internet itu. Jadi sebenarnya radio internet itu ya, yang dikenal sebagai radio streaming itu adalah layanan penyiaran audio yang ditransmisikan lewat internet. Jadi dapat dikatakan bahwasanya radio internet itu ya semacam radio juga gitu, radio atau teknologi informasi berbasis audio yang memang dia melalui kabel-kabel internet atau tower gitu. Yang memang tentu baik antara tower internet dan juga tower radio tuh beda gitu. Baik dari segi bentuknya maupun juga mungkin cara kerjanya dan sebagainya. Yang memang terdapat juga sebutan lain seperti misalnya webcasting. Karena memang ya dia nggak pakai kabel-kabel radio gitu. Jadi ibaratnya udah tersistem mungkin radio internet ini lebih canggih, dia bisa nembus satelit gitu ya. Kalau memang radio kan mungkin dia hanya berbasis kepada tower-tower yang belum tentu memang mampu menjangkau di daerah-daerah pegunungan dan sebagainya. Yang memang baik radio internet maupun konvensional memang memiliki manfaatnya masing-masing. Tapi saya mencoba memberikan penjelasan mengenai manfaat radio internet gitu. Jadi manfaat radio internet sebagaimana yang dikutip dari Norman J. Jadi yang dikutip oleh Norman J dalam bukunya Electronic Media Then, Now, and Later, menjelaskan bahwasannya kalau misalnya nih kita atau sahabat Arsinar mencoba mendengarkan radio internet, ibaratnya kan setelah radio konvensional sudah rusak atau mungkin sudah radio konvensional sudah jarang beredar di toko-toko online dan sebagainya. Jadi salah satu keunggulan yang dapat diberikan dari radio internet itu, kalau misalnya file audio di web itu kita bisa dengarkan setiap saat. Jadi ibaratnya kita tuh bisa dengar nih radio internet yang lewat audio gitu, tinggal diklik nanti kan ada suaranya. Tergantung kita mau buka yang mana gitu radionya, tanpa radio online atau misalnya secara spesifik mau buka radio RRI. Kalau misalnya berbasis pada audio aja, itu dia pasti bukannya di Google Chrome gitu. Jadi ibaratnya browser yang memang berbasis pada suara gitu. Lalu misalnya berita dapat dilihat sebagai teks, grafik atau video. Kalau umpama mendengarkan radio gitu ya, radio internet, berarti ketika misalnya memfungsikan supaya bisa melihat sebagai teksnya, melihat grafiknya atau videonya, itu biasanya sahabat Arsinar bisa melihat
radio internet semacam ini basisnya itu di YouTube. Jadi ini menjadi dua kutub utama. Jadi sahabat Arsinar bisa melihat atau mendengar siaran YouTube siaran radio di internet atau umpama di Google Chrome, atau bisa juga mendengarkan, menyimak, melihat fungsi radio internet di YouTube itu ya memang bisa memungkinkan, sangat memungkinkan hadirnya audio, hadirnya video, teks dan sebagainya. Memang radio online juga dapat didengar dan dilihat. Ya berarti ini sama seperti fungsi sebelumnya gitu. Tapi bagaimanapun sahabat Arsinar, secanggih-canggih apapun teknologi, tetap kekurangan itu tidak bisa dihindari. Memang ada beberapa kekurangan yang perlu kita ketahui dari hadirnya fungsi radio internet ini. Yang pertama, kalau misalnya radio internet atau radio online gitu ya, itu dia memerlukan koneksi internet yang stabil untuk diakses. Nah, ini salah satu hal yang memang menjadi PR terus-terusan gitu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengakses radio online kalau kita memang nggak punya kuota. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita punya kuota tapi jaringannya nggak ada. Kecepatan jaringannya cuma 0, sekian. Nah, itu dapat dipastikan kita tidak dapat menikmati siaran radio di radio. Kita tidak dapat memastikan mendengarkan radio online di YouTube atau di browser karena memang internetnya tidak memungkinkan. Karena bagaimanapun kalau mau dipaksakan dia hanya muter-muter, yang artinya audionya itu nggak bisa kita dengarkan. Lalu selain itu radio online itu tidak dapat menjangkau suatu wilayah. Jadi ibaratnya memang radio online itu kan berbasis pada internet. Tetapi melihat daripada kenyataan bangsa kita, tidak semua daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mampu menikmati internet. Memang ada juga daerah-daerah terpencil yang memang ya secara komunikasi dan juga mencari suatu kepuasan informasi dari alat-alat tersebut, teknologinya itu memang masih mempertahankan yang konvensional. Mengingatkan ya ini semua lagi-lagi karena ada ulah tikus-tikus berdasi ini yang mengkorupsi dari tower BTS yang memang syukur-syukur buat internet, syukur-syukur lagi bisa 5G gitu. Sampai ada berkata internet cepat buat apa? Wah, melemehkan anak bangsa, apalagi kan sekarang sudah kebutuhan internet cepat dan sebagainya gitu. Lalu misalnya tuh untuk radio internet itu dia harus bersaing dengan banyak platform musik dan podcast lainnya. Karena memang radio online itu kan sifatnya kan audio suara. Tapi karena ini dia radio internet, ya sebagaimana keunggulannya tadi kan bisa menampilkan video, menampilkan teksnya, itu lagi-lagi ada perebutan antara radio online dengan yang aplikasi khusus itu aja gitu. Kayak misalnya radio online ya berarti untuk suara aja, atau umpama radio online di YouTube berarti kan bisa video teks, lalu video dan teks, lalu umpama untuk musik radio kan mengandung musik berarti kan harus bersaing dengan Spotify, atau misalnya radio yang ada musiknya bersaing juga dengan Joox, aplikasi Joox gitu ya. Itu termasuknya saya juga udah lama nggak menikmati juga, mungkin udah sekitar 3 tahun lah gitu. Artinya adalah persaingan antara radio internet dengan aplikasi secara khusus yang fungsinya itu aja memang selalu terjadi. Tetapi dalam hal ini, di dalam menghadapi tantangan itu tentu silih berganti ya, bergantian. Kadang untuk momen ini radio internet unggul, oke. Tetapi musik yang secara spesifik kayak Joox atau Spotify yang memang apabila terindikasi mendukung semacam bangsa yang melakukan genosida, ya mungkin tidak dapat dihindarkan, ya bakal berkurang penikmatnya gitu. Artinya adalah persaingan tetap ada, tapi inovasi-inovasi lalu persuasif kerjasama dengan iklan yang baik tentu paling tidak kalaupun belum menang menghadapi persaingan ini tetap bertahan gitu, tetap mengudara gitu. Ya memang kalau misalnya tadi gitu ya sahabat Arsenal, saya sempat mencantumkan atau sempat memberikan suatu pernyataan bahwasannya radio itu kan berbasis pada dua, bisa berbasis pada di tempatnya bersiar itu bisa di Google Chrome, bisa juga di YouTube. Itu yang paling menonjol yang saya coba pahami, yang coba saya nikmati gitu. Karena memang kalau umpama di mendengarkan radio internet di Google Chrome memang kan berbasis pada suara. Tetapi secara unsur-unsurnya ya tetap ada gitu. Umpama dia
memberikan sapaan dari presenternya atau dari penyiarnya, lalu juga memang memberikan semacam jadwal tayang, lalu ada semacam jingle-jingle yang khas gitu. Itu kan kalau di Google Chrome ya memang fokusnya audio. Tetapi kalau misalnya di YouTube ya dia akan berfokus kepada suara, lalu juga videonya ada dan teksnya juga ada. Yang memang di situ karena radio internet di YouTube berbasis video ya, maka kita bisa melihat wah ini presenternya, oh ini ruangan studionya gitu. Lalu ya memang ini saya pelajari juga dengan melihat dari siaran radio Magelang FM dari 103,5 yang memang Radio Magelang ini merupakan salah satu lembaga penyiaran publik lokal di Kota Magelang yang memang kalau misalnya ada embel-embel ya atau ciri khas daripada lembaga penyiaran publik lokal, berarti dapat dipastikan lembaga lembaga penyiaran ini pasti dikelola sama pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi. Kalau umpama swasta ya berarti ya LPS, lembaga penyiaran swasta. Ya memang barangkali di apa namanya dibiayai oleh sekelompok orang atau sekelompok bisnis atau bahkan suku-suku individu, bos. Ya pasti rata-rata individu dan kelompok gitu. Artinya adalah konvergensi atau integrasi daripada radio internet dan konvensional itu selalu terjadi. Dalam artian bahwasannya orang itu kan ada yang mencoba mungkin memberikan apa ya, kesan-kesan baru tuh gimana sih rasanya mendengar radio internet, atau terdapat juga orang-orang yang memang masih memendam rasa nostalgia untuk mendengar informasi, mendengar hiburan dari radio konvensional, yaitu ya sah-sah saja. Tapi lagi-lagi ini penting untuk diketahui sobat Arsena bahwasanya radio itu bukan sesuatu teknologi yang ketinggalan, tetapi karena memang pangsa pasar kita orang-orang yang mungkin menengah ke bawah, orang menengah, ya memang butuh radio ya untuk sekedar menemani rasa sepi gitu. Pun saya juga sahabat Arsenal ya, kalau mungkin aktivitas apa ya jangan sekarang mah lebih mudah gitu. Jadi ibaratnya jangan klik website atau klik YouTube, kuota ada ya bisa secara radio. Ibaratnya nggak perlu beli earphone untuk mendengarkan radio, yang memang tentu kan sangat nggak praktis gitu. Jadi itulah sahabat Arsinar mengenai pembahasan kita pada ladang jurnal ini, yaitu terkait juga dengan integrasi radio konvensional dan internet. Jadi kalau misalnya nih sahabat Arsinar memiliki ide-ide pikiran yang akan disampaikan, bisa dihubungi di 0895 3430 250077 atau misalnya DM melalui Instagram kita yaitu IFN Zelkis. Ya pokoknya ini ayalah siaran untuk Learning Journal. Saya tunggu sahabat Arsinar di siaran selanjutnya.